Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, serta hadirin wal hadirat jemaah majelis zikir wa ta'lim Baitul Quran rahimahumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta inayah. Kembali pada kesempatan kali ini kita dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukannya kembali di majelis yang berberkah ini, yang mana kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah dan inayah agar kita bisa mengisi daripada sisa-sisa umur kita dengan amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita, memberi syafaat kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alum wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa wal intibah wal ibadah wal istibadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ittiba'u wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Maniyah dan Habib Abdullah bin Ala al-Haddad rahimahullah ta'ala wa ta'ala bi'ulumi bidarani amin. Ila qala wa amma al-ihsanu ila al-mamalik wal ariqa faqad warada al-amru bihi wal hasbu alaih. Qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wal sabil wa ma malakat aymanukum. Adapun nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad selanjutnya menjelaskan, beliau memberikan nasihat kepada kita agar berbuat baik kepada hamba sahaya, atau berbuat baik karena sekarang kepada khadim, kepada pembantu, berbuat baik kepada jiran. Yang mana berbuat baik kepada hamba sahaya ataupun kepada pembantu itu mendatang perintah di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sembahlah oleh kalian akan Allah dan janganlah kalian mensyirikatkannya sedikit jua pun, dan kemudian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana wa bizil qurba, dan berbuat baik lagi dengan karib kerabat, keluarga dekat, wal yatama, berbuat baik dengan anak-anak yatim, kemudian berbuat baik lagi dengan orang-orang miskin, wal jaril zil qurba, dan berbuat baik dengan tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jam, dan teman yang sejawat, wabnis sabil, juga berbuat baik dengan orang yang musafir, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik juga kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Nah, sekarang tidak ada lagi hamba sahaya, maka dikiaskan oleh ulama kepada pembantu
pembantu khadim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi jelas dalam firman Allah tadi memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada pembantu. Dan banyak lagi yang lain tadi, selain pertama kepada kedua orang tua, kepada keluarga dekat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, keluarga tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Kemudian lagi orang yang musafir dan hamba sahaya. Agama Islam memang membolehkan perbudakan. Jadi yang namanya perbudakan itu memang ada di dalam Islam. Ketika agama Islam, ketika umat Islam berperang dengan orang kafir, maka orang kafir itu kalah, maka seluruh apa yang dimiliki oleh orang kafir menjadi milik umat Islam, menjadi harta ghanimah. Jika dia berupa barang dibagi, kalau berupa manusia bisa menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Walaupun agama Islam membenarkan perbudakan, namun begitu banyak juga sabda-sabda Nabi yang menganjurkan untuk membebaskan budak, untuk dibebaskan budak. Dan diantara hikmah perbudakan juga mungkin budak atau hamba sahaya itu ada yang tidak mau masuk Islam, tapi manakala dia mempunyai tuan orang Islam, dia banyak terpengaruh dan terbawa oleh ajaran Islam, pada akhirnya masuk Islam. Nah, dengan berkat menjadi budaknya orang Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Hamba sahaya itu mesti diberi makan dan diberi pakaian dengan baik. Wa alla yukallifa minal amali ma la yutiq, ya Rasulullah. Dan jangan ia bebani dengan pekerjaan yang ia tidak mampu mengerjakannya. Jadi hamba sahaya itu diberi makan, diberi pakaian, dan tidak boleh memberi pekerjaan yang tidak ia mampu mengerjakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala saja dengan makhluknya, yang mana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali dengan semampunya. Nah, begitu pula kita makhluk, jangan memberatkan bawahan-bawahan kita ataupun anak-anak buah kita yang melebihi dari kemampuannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqullah fima malakat aymanukum. Takutlah oleh kalian kepada Allah, takutlah oleh kalian kepada Allah terhadap hamba sahaya yang kalian miliki. Kalau boleh mentang-mentang kita ampunnya hamba sahaya itu ampun kita, dia adalah budak kita, lalu kita memperlakukannya misalnya sekehendak kita, tidak boleh. At'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbisun. Beri makan mereka seperti yang kalian makan, beri mereka makanan seperti makanan kalian, beri mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun. Jangan kalian beri mereka tugas yang melebihi dari kemampuan mereka. Jadi kalau Rasulullah itu menganjurkan demikian, itu hebatnya Nabi. Jadi hamba sahaya dengan budak itu disuruh memberi makan apa yang kalian makan. Berarti kalau kita benar-benar mengikuti cara Nabi memperlakukan pembantu, itu adalah memberi makan apa yang kita makan. Kalau kita makanannya nyaman, barasnya pembantu nyaman juga. Kalau kita benar-benar mau pati hadis ini, mengamalkan hadis ini, pakaian pun disamakan juga dalam Islam. Jadi kadang sedikit-sedikit agama Islam walau ada istilah budak, namun sabda Nabi memerintahkan beri mereka pakaian seperti yang kalian pakai. Kan bedanya berarti. Jadi kadang sedikit-sedikit agama Islam ada unsur untuk merendahkan seseorang itu kadang. Jika karena ikan pembantu harus berbeda pakaiannya misalnya. Nah,
Cuma tempat kita kebiasaan adat beda, misalnya tuan rumah beda dengan pembantunya. Kalau waktu salah cari lah, sama pakaian juga. Nah, tapi pada asalnya demikian. Rasulullah mengajarkan kita menghormati mereka. Paling tidak baju bekas kita kerjakan. Nah, jangan sampai uyuh benar. Wala tukallifu fama ahbabtum faamsiku wa ma karihtum fabi'u. Mana yang kalian sukai maka pelihara dan tahan, dan mana yang kalian tidak suka jual. Kalau kita senang teruskan, kalau kita senang kita pilih, tapi jangan memperlakukan dia berlebihan, jangan memperlakukan dia dengan tidak sewajarnya. Wala tu'azibu khalqallah, dan jangan kalian menyiksa makhluknya Allah. Jangan kalian menyiksa makhluk Allah. Fa inna Allah ta'ala mallakakum iyyahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan kalian sebagai pemilik mereka. Allah Ta'ala menjadikan kalian sebagai pemilik mereka, pemilik dari hamba sahaya, pemilik dari pembantu. Jangan disiksa. Walau sya'a lamallakahum iyyakum, jikalau Allah mau maka Allah akan menjadikan kalian milik mereka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, Allah Ta'ala balik. Ini sekarang kita posisinya menjadi tuan, menjadi sayyid, menjadi tuan. Adapun pembantu kita menjadi khadim, menjadi pembantu. Kalau kita berbuat sewena-wena, berbuat sekehendak kita, menyiksa dia, memperlakukan, memberi tugas melebihi dari kemampuan mereka, ya Allah Ta'ala, ya Rasulullah tadi, walau sya'a, kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala balik, justru kalian akan menjadi pembantunya nanti, dia akan menjadi tuannya. Berapa banyak cerita-cerita orang yang berubah, si pembantu menjadi kaya raya, lalu tuan rumah hanya pegawai dulu jadi pembantunya, pulang terbalik, dengan sebab tidak mensyukuri ataupun tidak beradab dengan makhluknya Allah. Wa qala rajulun ya Rasulullah, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, berapa mestinya kita memaafkan pembantu nih? Kalau kita diisi pembantu, dia berbuat salah, berapa kali kita maafkan? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kita menjawab, wa'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah, maafkan kesalahan pembantumu dalam setiap hari 70 kali. Maafkan 70 kali, maafkan kesalahannya 70 kali. Karena orang yang ingin mendapatkan maafnya Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, sering-seringlah dia memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Diperintahkan oleh Nabi sampai 70 kali memaafkan dalam sehari. Berarti Nabi mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Wa warada aidan anhu alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata sayyi'ul malkah wa huwa alladhi yusi'u ila ma malakat yaminuh. Juga mendatang hadis Nabi yang artinya tidak akan masuk surga orang yang berbuat jahat kepada hamba sahayanya, tidak akan masuk surga. Wa minal isaati ilal mamluk, di antara contoh berbuat jahat kepada hamba sahaya, kepada pembantu, alla yaquma lahu bima yakfihi min at-ta'am wal libas, bahwa adalah tuannya tadi tidak memberikan kepada pembantunya makanan dan pakaian yang cukup. Kadang memberikan kepada pembantunya makanan dan pakaian yang cukup, makanan sedikit saja, gaji sedikit saja, tapi gawiannya banyak. Wa ayyukallifahu minal khidmah fawqa ma yutiq,
Contoh yang kedua lagi, bahwa seseorang itu tidak melaksanakan tugasnya, atau seseorang itu berbuat jahat kepada pembantunya, adalah memberikan tugas yang melebihi dari kemampuannya. Wa ayyashtumahu, dan juga dia mencercanya, mencacinya. Wa yadribahu bi ghairi haqq, dan memukul dengan tanpa alasan yang benar. Ini contoh berbuat zalim, contoh berbuat jahat kepada khadim, kepada pembantu. Fa in fa'ala bihi syai'an min dzalik uqtussa lahu minhu fi daril akhirah kama waradat bihi al-ahadits. Jikalau dia memperbuat yang demikian, si tuannya berbuat zalim kepada hambanya, berbuat zalim kepada khadimnya, maka akan dituntut baginya nanti di hari kiamat. Akan dituntut, kenapa engkau memukul pembantumu, kenapa kau memarahi dengan tanpa alasan yang benar. Wa mahma darabahu aw syatamahu ala amrin yastawjibu bihi dzalik fa 'alaihi alla yajura. Adapun manakala dia memukulnya atau mencacinya karena suatu perkara yang memang pantas diterima olehnya, maka hendaklah dia tidak berlebihan. Nah, kalau dia memang sudah beberapa kali ditagur yang memang salah, sudah 3 kali ditagur pada mau jual masih, maka boleh kita marahi, boleh kita pukul, tapi jangan berlebihan. Tapi pukulan yang hanya menggertak saja, jangan berlebihan. Wala yatajawazul had, jangan dia melebihi, melampaui batas. Wa in afa wa safaha kana zalika ahsan wa ajmal. Namun jikalau dia mau memaafkan dan mau memberikan maaf, itu lebih bagus dan lebih elok lagi. Wa kana lahu fihi as-sawabul 'azim min Allah azza wa jalla, dia akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah azza wa jalla. Wa 'ala man malaka syai'an minal hayawanat wal bahaim ay yata'ahadaha wa yatafaqqadaha wa yuhsinu an-nazar 'alayha wa yahsunu an-nazar 'alayha yatawalla dhalika bi nafsihi aw yuwallihi man yasifu bih min auladihi wa khadamihi. Adapun orang yang memiliki sebagian daripada hewan-hewan dan binatang ternak, orang yang binatang, baik itu sapi, kambing dan lain-lainnya, hendaklah dia memelihara binatang tadi dan merawatnya dan memperhatikan atasnya. Kalau kita bisa binatang, kita pelihara, kita rawat, kita jaga. Yatawalla dzalika bi nafsihi, boleh jadi dia sendiri yang melakukannya. Jadi yang melimun, yang merawat, yang memelihara. Atau dia percayakan, atau dia tunjuk orang lain yang dia percayai daripada anak dan pembantunya. Jadi harus dijaga kalau kita bingung binatang. Fa'innahu illam yaf'al dzalik, sesungguhnya kalau dia tidak memperbuat yang demikian, waqa'a fil ismi wal haraj, dia akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Fil hadis tersebut, dalam hadis, inna anna imra'atan dakhalatin nar bi hirratin rabatatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kul min khashasil ardi. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dia ikat dan murid lain yang dia kurung. Dia tidak memberi makannya dan tidak melepasnya, tidak membiarkannya makan daripada serangga-serangga bumi. Kucingnya dikurungnya
cuma nggak diberi makan dengan sengaja. Yang tadi ingat kan, dengan sengaja dia tidak memberi makan, akhirnya kelaparan kucingnya, pada akhirnya mati. Nah, maka itu disebut dia telah berbuat zalim dengan binatang itu, berbuat zalim dengan binatang tadi, karena dia mengurung namun tidak diberi makan, Apabila agama Islam ini mengatur sedemikian rupa tata caranya, bagaimana kita beradab dengan makhluk, dengan binatang aja kita diperintahkan untuk beradab juga, apalagi dengan manusia. Dengan binatang aja ada sembarangan kita. Binatang-binatang yang sunnah dibunuh pun tidak boleh kita sembarangan membunuhnya. Dalam artian tidak boleh kita menyiksa. Misalnya al-fawasikul khamas, binatang-binatang 5 yang sunnah dibunuh. Di antaranya binatang ular, kemudian tikus, kalajengking, kemudian lagi ada sebagian menyebutkan elang, ada menyebutkan juga burung gagak. Nah, kemudian lagi binatang-binatang yang juga sunnah dibunuh, binatang-binatang yang mu'zi, ya, tiap-tiap binatang yang menyakiti, cacat juga termasuk yang sunnah dibunuh. Nah, di dalam Islam pun walaupun binatang itu sunnah dibunuh baik di tanah halal atau di tanah haram, namun membunuhnya tidak boleh dengan cara menyiksa. Misalnya dengan tikus, kalau kita dapat kemudian kita masukkan ke dalam banyu, kita rendam misalnya samalangan dalam banyu, dalam botol, ada tidak. Kalau kita dapat tikus, ya kita lempar ke kucing, suruh kucing memakan, atau kita capok kepalanya mati, kita kubur. Demikian Nabi bersabda, "Iza qataltum fa'asinul qitlah." Bila kalian membunuh, baguskan cara membunuh. Wa iza dzabhtum fa'asinul dzibha. Bila kalian menyembelih, baguskan cara menyembelih. Nah, jadi kalau kita cari dalam agama lain tidak ada peraturan yang seperti ini, karena adab-adab yang seperti ini yang dengan binatang itu boleh kita, tidak boleh kita tidak beradab, tidak boleh semaunya, walaupun binatang itu ditundukkan kepada kita. Binatang-binatang itu diperuntukkan untuk manusia, manusianya khalifah, manusianya raja, bertaat untuk manusia. Malaikat dicipta untuk mengatur manusianya, tidak kita. Malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta, yang mengatur manusianya. Jadi makhluk yang paling baik di asal ditakwin, tidak boleh. Zaman dulu ada orang yang telah memukul binatang, memukul keledai, lemar, dipukul dengan keras. Padahal dipukul sedikit itu mukanya jalan. Cuma ampunnya ini terlalu keras dia memukul. Mungkin zaman tabi'in atau tabi'in keras sekali memukul. Lalu lupa dengan enaknya, kalau engkau tidak minta maaf, kalau engkau tidak bertobat, karena aku tuntut di akhirat, ya aku ambil keledainya, apa? Kayak apa misalnya cuma sapi gitu, ya, sapi gerobak sapi, mencatuk sapi itu paling sapinya bocor juga, bisa aku tuntut di akhirat, ya. Kalau boleh mengaji apa ya? Ya apa? Kadang-kadang memberi tugas, ada juga seekor unta datang kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi, dia menangis-nangis untanya. Wa ataka al-'ur yabki wa tazallal baina yadayka. Unta itu datang kepada Rasulullah dan bersimpuh di hadapan Nabi sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu Nabi mendekatkan telinga beliau ke mulut unta. Sekalinya untanya tadi berkata bahwa ampurnya yang mengingun unta tadi memberikan tugas berlebihan, ya, menyuruh itu ini, aku lapar itu ini, tapi
makananku kada dicukupkan, makanannya kada dicukupkan. Tugasnya zakat, artinya mempekerjakan unta tadi siang malam, tapi makanannya kada mencukupi. Sedikit memberi makan, banyak memberi pekerjaan. Mengadu pada Nabi. Nabi bisa bahasa unta, bahasa apapun Nabi kita bisa. Kemudian dikatakan oleh Nabi kepada pemiliknya, jangan kau demikian lagi, jangan berbuat demikian lagi, engkau telah memberikan tugas kepada unta ini melebihi kemampuannya, dan dia engkau beri makan sedikit. Nah, pada akhirnya pemilik unta tadi berterima kasih dengan Nabi dan dia muliakan untanya. Dia banyak dia beri makan dan tidak menugaskan lagi dengan tugas yang berlebihan, Karena kalau dengan binatang kita akan binatang dengan binatang aja di kisos di akhirat, apalagi manusia dengan binatang, apalagi manusia dengan manusia lah bermasalah. Binatang sama binatang aja. Cuma binatang itu setelah menjadi kisos, seperti kambing yang bertanduk, nanduk kambing yang baru bertanduk di dunia, di akhirat dihidupkan kembali keduanya, tanduknya dipindah, disuruh membalas. Yang di dunia kambingnya baru bertanduk, dia lagi tanduk, yang asalnya di dunia kambing bertanduk, yang bersalah tadi kada dia lagi tanduk, disuruh membalas. Setelah dibalas, nah maka nampaklah keadilan Allah. Setelah itu pun itu apa? Jadilah tanah. Jadi tanah binatang lagi. Pada ada lagi melewati siratal mustaqim dan lagi. Hanya sekadar ingin memperlihatkan keadilan Allah. Apalagi manusia yang menyiksa binatangnya. Sangat jelas sudah macam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahrish bainal bahari. Dalam ayat lain Rasulullah SAW melarang, hukumnya haram dalam bahasa kita mengadu binatang atau menyaung binatang. Bukan hanya dengan ayam, binatang-binatang lain pun tidak boleh kita mengadu atau menyaung. Nah, itu orang-orang yang tertuju menyaung binatang, menyaung ayam dan lain-lainnya, bahayanya ditakutkan di akhirat. Kalau kita ayamnya menyaung kita gitu. Jadi untuk orang ayam ini bersaung dengan di benang mahsyar satu sama lain. Nah ini bahaya banget ya. Kalau benar seorang bersaung benar, jadi ayamnya mengitik duduk juga. Perputaran terjadi di dunia ketika menyaung ayam, di akhirat manusia yang bersaung oleh ayam ulang. Karena kenapa? Berbuat zalim dengan binatang, berbuat zalim dengan binatang namanya. Jadi sebelum hari pembalasan tiba, artinya bisa saja kalau kemudian bersaung, gampang dah. Apa sudah? Tentang seorang yang bersaung di akhirat ya Pak, bahaya. Karena hari akhirat pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan nama Allah Taala adil, seadil-adilnya. Jadi keadilan Allah terus Allah nampakkan dulu. Karena hanya rahmat, hanya rahmat Allah pulang. Tapi supaya tahu kita bahwa Allah Ta'ala itu maha adil. Nah itu nasihat oleh Imam Haddad pada kesempatan kali ini. Selanjutnya lagi nanti al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada jiran. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita tauhid, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, dan Allah SWT bimbing kita pada jalan hidayah, jalan takwa dan jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya